Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman sekalian dengan saya pada channel ini. Terima kasih teman-teman sekalian masih tetap bisa bergabung dengan saya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya, sehingga kita bisa terus saling berbagi untuk kita bisa membuat sebuah perbedaan dalam sebuah proses pembelajaran kita, sehingga mungkin insya Allah Bapak Ibu bisa mendapatkan simpati dari murid-muridnya, dari siswa-siswanya. Teman-teman guru yang baik, teman-teman guru yang luar biasa, pada video sebelumnya saya memang sudah berbagi tentang beberapa tips ya, tips bagaimana kita adalah guru bisa menjadi penyaji yang baik. Meskipun tips yang pernah saya sampaikan itu memang bukan satu-satunya tips yang membuat kita menjadi penyaji yang baik. Saya percaya teman-teman semua itu punya tips-tips tertentu, atau mungkin teman-teman sudah sering menggali berbagai sumber informasi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan simpati dari anak-anak murid kita. Nah, pada bagian ini saya ingin berbagi lagi terkait dengan tips juga. Tetapi mungkin ini bukan semata-mata tips ya, tetapi ini lebih pas saya sebut sebagai hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita akan melakukan atau ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran. Bisa jadi hal-hal yang perlu kita hindari ini mungkin terjadi pada kita, pernah kita lakukan, atau memang sengaja kita lakukan dengan maksud agar siswa itu bisa terpusatkan perhatiannya kepada apa yang sedang disajikan oleh kita sebagai gurunya, atau memang agar siswa itu merasa diri harus ikut dengan baik. Itu mungkin maksud kita, bahwa teman-temannya juga ikut dengan baik, mereka juga harus ikut dengan baik dalam proses pembelajaran itu. Mungkin itu maksudnya. Atau mungkin, tapi ini mungkin perlu dihindari, ada mungkin melakukan hal seperti yang akan saya sampaikan ini supaya siswanya merasa takut dengan dia misalnya. Tapi ini tidak bagus teman-teman sekalian. Jangan sampai kita bangga, kita senang kalau siswa kita takut dengan kita sebagai gurunya. Itu sesuatu yang tidak baik tentunya. Teman-teman sekalian, di antara beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu dihindari ini, yang pertama, teman-teman sekalian, kita mungkin sering begini ya, atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya, atau kita mendengarkan cerita teman yang melakukan itu, atau kita menyaksikan teman yang melakukan itu. Misalnya, begitu kita masuk kelas, anak-anak semua berdiri lalu mengucapkan salam secara serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin mereka mengatakan selamat pagi, atau mungkin mereka mengatakan selamat siang secara serempak. Begitu selesai mereka menyampaikan salam, kemudian mau duduk, belum benar mereka duduk, lalu gurunya mengatakan atau kita mengatakan, keluarkan kertas. Betapa kagetnya anak-anak itu mendengar gurunya dengan suara keras memintanya untuk mengurangkan kertas. Lalu mungkin ada yang memberanikan diri untuk bertanya, ada apa Pak Guru, ada apa Bu Guru, kita diminta mengulangan kertas. Lalu kita sebagai gurunya itu menjawab dengan lantang, kita ulangan hari ini. Tambah kaget tentunya anak-anak itu. Mungkin juga ada yang bertanya dengan memberanikan diri, maaf Pak Guru, kenapa kita ulangan hari ini kok kemarin tidak dikasih tahu? Lalu kita dengan lantang juga mengatakan, nah, inilah yang Pak Guru tidak suka kalian bertanya seperti ini. Kalian itu punya tanggung jawab, punya tugas untuk belajar. Jika kalian sebenarnya belajar, tidak perlu khawatir kapanpun ulangan itu akan dilakukan. Ini kita menyampaikannya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi jangan-jangan kita yang lupa, oh kita akan mengajar apa hari ini. Seharusnya kita akan memulainya dengan apa. Kita lupa membawa perangkat mengajar kita. Persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan dari awal, kita lupa membawanya. Kita lupa bawa bahan, kita lupa bawa alat. Bahkan mungkin media sudah kita siapkan, kita lupa membawanya. Sehingga kita lalu
melakukan cara ini yang ada teman-teman menyebutnya sebagai mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Ini harus kita hindari teman-teman sekalian. Jangan sampai kita melakukan hal ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan-jangan kita mengatakan ulangan hari ini, keluarkan kertas. Nah inilah kalian tidak siap belajar, seharusnya belajar. Jangan-jangan itu untuk menutupi ketidaksiapan kita dalam melakukan proses pembelajaran di hari itu. Jangan-jangan itu teman-teman sekalian. Sebaiknya memang kalau ada kegiatan yang harus dilakukan itu, kita informasikan lebih awal kepada siswa. Oh anak-anak besok kita ulangan, secara psikologis mereka pasti menyiapkan diri. Itu yang pertama teman-teman. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti ini. Yang kedua teman-teman sekalian, sering mungkin begini, tiba-tiba kita panggil anak itu karena kita menemukannya melakukan perilaku yang tidak benar. Misalnya di dalam kelas saat kita proses pembelajaran. Lalu kita marahi di situ. Kita buat catatan bahwa catatan Anda negatif hari ini. Artinya apa teman-teman? Jangan sampai kita menunggu siswa itu melakukan sesuatu hal yang tidak patut di dalam kelas itu. Baru kita marah-marah, baru kita panggil mereka. Lalu kita buat catatan, ini catatan kalian, ini catatan kamu. Bahwa hari ini kamu berlaku tidak benar. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya kita ini selalu melakukan di awal-awal itu mungkin apa yang kita sebut dengan melakukan kontrak belajar dengan siswa kita. Kontrak belajar ini kan salah satunya itu membuat kesepakatan dengan anak-anak itu. Kesepakatan tentang apa? Di antaranya adalah kesepakatan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan selama proses pembelajaran. Oleh siapa? Tidak hanya oleh siswa, tentunya oleh kita sebagai guru. Namanya kesepakatan bersama. Kesepakatan tidak mungkin harus dilakukan oleh satu pihak saja. Tentunya kita yang bersepakat di situ. Kita ambil contoh misalnya. Selama proses pembelajaran berlangsung, kalian atau kita tidak boleh bermain HP. Ya artinya siswa dan guru ya tidak boleh bermain HP itu. Kecuali misalnya ya, kecuali kita akan mencari sumber bahan pengetahuan tambahan melalui HP ini. Baru kita boleh menggunakannya. Itu harus disepakati. Atau misalnya kita tidak menduga misalnya akan ada peristiwa membuat anak-anak itu terlambat. Artinya mungkin saja kita ada kesepakatan mentoleransi keterlambatan itu dengan catatan alasannya masuk akal. Tapi biasanya jarang anak-anak itu mau terlambat dengan sengaja. Jadi yang kedua ini teman-teman, jangan sampai kita menunggu dulu anak-anak itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif, baru kemudian kita memberikan sanksi. Kita buat catatan merah tentang mereka. Itu yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, ada mungkin peristiwa begini. Anak-anak melanggar tata tertib di sekolah itu. Atau tata tertib yang sudah kita bangun di dalam kelas itu. Tetapi kita memberikan sanksi yang berlebihan terhadap penegakan disiplin itu. Atau mungkin kita semua pernah mendengar penegakan dengan melalui destruktif disiplin. Jadi penegakan disiplin yang bisa jadi menjatuhkan mental anak-anak itu. Jadi ini perlu kita hindari. Contoh, ini contoh saja. Insya Allah mungkin tidak akan ada terjadi dan belum pernah terjadi pada saat-saat ini. Misalnya, ternyata guru menemukan anak ini merokok misalnya. Tetapi mereka tidak menyadari, diketahui oleh gurunya, merokoklah di lingkungan sekolah atau bahkan ditemukan di dalam kelas. Lalu rame akan ada hukuman, sanksi yang diberikan kepada anak yang merokok ini. Dibawalah ke lapangan, dia disuruh duduk di bawah tiang bendera, kemudian diberikan hukuman untuk merokok, menghabiskan 2 bungkus rokok di bawah terik matahari itu. Bagaimana kemudian perasaannya ketika semua siswa di sekolah itu menontonnya, guru-guru lain juga menyaksikannya.
Jadi ini pemberian sanksi yang terlalu berlebihan. Atau mungkin dulu-dulu sering juga terjadi. Ada anak melanggar aturan, bahkan nilainya itu misalkan tidak naik-naik. Lalu gurunya memberikan sanksi atau hukuman, berlari keliling lapangan sekolah itu beberapa kali di terik siang matahari itu sambil meneriakkan, saya melanggar aturan, nilai saya jelek. Itu kan akan membuat dia menjadi jatuh mentalnya di depan semua teman-temannya yang lain. Tapi insya Allah saat ini sudah tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Jadi yang ketiga ini teman, menghindari pemberian sanksi yang berlebihan yang bisa menjatuhkan mental anak-anak itu. Yang keempat, ini teman-teman sekalian, bisa jadi mungkin ada kita ini punya perasaan bahwa kita mengetahui banyak hal. Kita merasa tahu segala-galanya di hadapan siswa itu. Lalu mungkin ada pikiran kita, anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Ini perlu kita hindari. Merasa diri tahu segalanya, lalu siswa dianggap tidak tahu apa-apa, alias hindari kita merasa paling pintar di dalam kelas itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Apa yang terjadi kalau kita seperti itu? Anak menjawab salah kalau tidak sesuai dengan pendapat kita. Bertanya anak mungkin di luar konten salah. Jadi tidak ada yang benar jadinya. Padahal di situ mungkin perlu kita bangun bagaimana mereka memiliki keberanian dan kemampuan mengungkapkan pendapat. Kalau semua disalahkan, apa yang terjadi? Mereka akan menjadi takut untuk berpendapat. Itu. Kemudian bisa jadi anak-anak itu tahu sebenarnya yang kita sampaikan itu keliru. Sekarang ini kan apa sih yang tidak bisa dicari oleh anak-anak ini melalui teknologi yang namanya HP itu. Jangan-jangan mereka sudah membuka lebih awal dan tahu informasi itu lebih awal. Hanya saja ketika dia tahu kalau kita keliru menyampaikan sesuatu, mungkin dia segan untuk mengatakan bahwa Pak Guru, Bu Guru menyampaikan sesuatu yang kurang tepat, sesuatu yang keliru. Atau mungkin dia punya pandangan lain karena informasi dia dapatkan berbeda. Lalu mereka segan untuk menyampaikan, loh yang saya tahu seperti ini Pak Guru, apa boleh saya berpendapat? Jadi kalau kita merasa pintar sendiri itu tidak boleh, bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, hal keempat yang harus kita hindari adalah jangan sampai kita merasa diri paling tahu di kelas itu, tahu segala-galanya lalu siswa dianggap tidak tahu apa-apa, alias hindari merasa paling pintar di depan kelas itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, sekarang ini kita di kurikulum baru itu ada istilah pembelajaran diferensiasi. Sebenarnya di kurikulum sebelumnya juga ada. Kenapa begitu teman-teman sekalian? Siswa kita ini kan berangkat dari latar belakang yang beragam, karakteristik yang beragam juga. Oleh karena itu kan banyak ahli pembelajaran, ahli pendidikan, ahli psikologi menginformasikan, menyampaikan kepada kita sebagai guru, jangan sampai kita hanya mengagungkan satu cara dalam proses pembelajaran itu. Gunakanlah multi cara, gunakanlah berbagai pendekatan, gunakanlah multi metode dalam setiap proses pembelajaran itu. Karena pasti kita tahu semua, ada anak-anak yang memang senang mendengarkan kita ceramah, tapi ada anak-anak yang suka dilibatkan dalam proses pembelajaran, baik melalui tanya jawab maupun melalui dialog. Ada mungkin anak-anak yang kalau dia melihat tayangan video, dia lebih senang dan lebih cepat menerimanya. Contoh ya, berapa banyak orang kemudian tersadar karena menonton sinetron. Setiap diceramahi itu mental saja, tapi begitu melihat sinetron, dia merasa tersadar tentang kesalahannya. Bisa jadi anak melihat gambar itu dia lebih cepat. Ada anak-anak juga yang jika dia belajar sambil melakukan praktek itu dia lebih cepat menerima. Oleh karena itu perlu kita menghargai perbedaan itu. Jadi yang perlu kita hindari adalah mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam siswa itu, di antara mereka. Itu teman-teman sekalian yang kelima. Kemudian yang keenam. Kadang anak-anak bertanya mungkin ke kita, Pak, kenapa nilai pada mata pelajaran Bapak saya dapat segini, teman saya dapat segitu? Mungkin anak-anak itu merasa dia
diperlakukan tidak adil oleh kita. Mungkin dia kan tahu temannya itu siapa, seperti apa temannya. Lalu temannya yang dia tahu karakternya dia mungkin pemalas, tukang nyontek. Lalu tahu-tahu dia dapat jauh lebih bagus dibandingkan dia yang merasa diri berusaha lebih keras. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu mungkin perlu kita hindari hal-hal seperti ini teman-teman sekalian. Paling tidak jangan sampai anak-anak itu merasa diperlakukan tidak adil. Misalnya dalam proses pembelajaran, mungkin anak-anak akan bertanya, loh Pak Guru kok berdiri di bagian situ saja ya? Kenapa kok enggak pernah berdiri di bagian sini? Pak Guru kalau ngajar ngelihatnya ke teman yang di situ saja ya? Kenapa enggak pernah ngelihat ke sini? Jadi mereka mungkin merasa cemburu terhadap teman-temannya yang menurut dugaan dia diperlakukan lebih dari dia. Jadi ini memang sesuatu yang rumit mungkin buat kita. Padahal kita tidak sengaja seperti itu. Tetapi anak-anak ini melihat seolah-olah kita tidak adil. Jadi mungkin perlu kita pertimbangkan, pikirkan. Jangan sampai kita dinilai tidak adil oleh anak-anak itu. Yang ketujuh teman-teman sekalian. Yang terakhir ini. Nah, kadang kita suka memaksakan sesuatu yang sebenarnya anak-anak itu boleh saja dia tidak mau. Tetapi kadang-kadang anak-anak ini tidak mau karena takut sama gurunya. Ya. Jadi ini kan kita namanya memaksakan hak kepada mereka. Contoh begini, tapi insya Allah tidak akan terjadi. Dan mudah-mudahan ini sebelum terjadi jangan kita lakukan. Perlu kita hindari. Misalnya, kita datang membawa sesuatu ini dalam bentuk buku. Anak-anak, perhatikan ini ya. Ini Pak Guru sudah buatkan ringkasan dari pertemuan hari ini sampai pertemuan terakhir nanti. Ini sudah Bapak ketik bagus, kemudian Bapak jilid bagus. Tolong kalian harus punya ini. Kalian hanya mengganti uang jilidnya saja sama uang kopinya. Nah, itu kan bukan sebuah kewajiban mungkin yang harus mereka lakukan. Mungkin lebih baik ditawarkan, silahkan ini ada bahan yang bermaksud untuk memiliki nanti bisa seperti ini misalnya. Jadi itu kan memaksakan hak. Apalagi ada ancaman. Bagi kalian yang tidak mau mendengarkan permintaan Bapak ini bisa masalah nanti pada mata pelajaran ini. Itu saya kira hal yang sangat tidak bagus. Dan saya kira tidak ada yang terjadi di kita. Atau misalnya begini. Sekarang kan di semua sekolah itu pasti ada ekstrakurikuler. Ada yang memang harus diikuti wajib, ada yang menjadi pilihannya. Tetapi kadang jangan sampai ada kita sebagai guru, mungkin wali kelasnya, lalu memilihkan mereka yang mungkin belum tentu cocok. Contoh misalnya, ada siswa yang tegap, ada siswa yang kelihatan sehat. Lalu kita panggil, sini, ya Pak Guru, nanti kamu ini lebih cocok untuk ikut ekstrakurikuler bela diri ya. Anak ini sebenarnya dia suka musik. Jangan-jangan kemudian dia takut menolak itu karena gurunya seolah-olah mewajibkan untuk ikut itu. Jadi kalau memang pilihan biarkan saja mereka memilih. Supaya jangan terkesan nanti kita kok memaksakan hak siswa itu. Jadi teman-teman sekalian, itulah beberapa yang perlu kita hindari dalam kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran kita bersama siswa itu. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Mudah-mudahan ini bisa kita coba. Kalau memang belum terjadi, jangan sampai terjadi. Kalau sudah pernah terjadi, mungkin ayolah kita pikirkan. Jangan sampai kita lakukan lagi. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.